Satu, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Shafil Art ya. Yang dimana pada pertemuan kali ini kita bakal ngebahas salah satu pembahasan yang dibahas oleh Bapak Adi Kusuma ya pada pertemuan minggu lalu. Oke, pada pertemuan minggu lalu ya, yang membahas tentang mekanisme penulisan jurnal gitu tuh ya, dan beberapa hal-hal yang memang mengharuskan kita sebagai apa sivitas akademika gitu tuh ya, atau memang mahasiswa gitu tuh, untuk membuat karya tulis ilmiah gitu ya. Yang dimana kita bakal membahas salah satu poinnya adalah ya, kita mengingat itu dulu ya, kita harus tahu dulu gitu tuh ya, kenapa kita sebagai mahasiswa itu harus membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama itu adalah amanat dari Tridharma perguruan tinggi ya, yang dimana kalau nggak salah ada pengajaran, satu laginya tuh ada 3 aja nanti ya, teman-teman juga tahu gitu ya. Nah, dimana amanat Tridharma perguruan tinggi itu adalah penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga berdasarkan azas manfaat gitu. Yang dimana memang kita sebagai aktivitas akademika memang diharuskan untuk membuat karya yang dia tuh menjadi solusi atau problem solve gitu ya untuk masyarakat terkait suatu fenomena tertentu gitu ya. Nah, yang kedua ada desiminasi hasil temuan ilmiah gitu ya, yang dimana memang ya tadi gitu tuh sebagai bentuk memberikan karya yang bermanfaat gitu ya, sebagai bentuk problem solve gitu tuh untuk masyarakat, supaya masyarakat itu tuh mendapatkan hasil yang dia tuh mendapatkan solusi gitu tuh ya terhadap ya problem yang sedang mereka alami gitu tuh. Bentuk-bentuk karyanya itu banyak ya. Yang pertama ada makalah, ada buku, ada diktat gitu tuh ya, ada majalah, ada jurnal, ada ya artikel segala macam gitu tuh, itu outputnya. Lalu gimana nih kira-kira proses buat menulis jurnal atau artikel itu sendiri gitu tuh ya, yang dimana itu tuh ya kalau bahasanya mah tidak terlalu mudah dan namun juga tidak terlalu gampang gitu tuh ya. Jadi ya dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak gitu, emang pertengahan aja nih kalau buat artikel ya gitu. Nah, tujuannya memang untuk menyampaikan sesuatu ya, atau berita, atau ya bahasanya problem solve gitu untuk masyarakat. Lalu yang kedua itu adalah sebagai media gitu tuh ya, bagian untuk media komunikasi ilmiah gitu. Yang ketiga ada aturan yang mengikat dan pedoman atur penulisan serta fungsinya. Nah, fungsi-fungsinya itu tuh terbagi menjadi 3 ya, yaitu ada fungsi ilmiah, sosial, fungsi ekspresi gitu tuh. Ilmiah adalah bentuk sebagai output kita sebagai sivitas akademika, sosial adalah sebagai problem solve permasalahan yang ada di masyarakat, ya ekspresi adalah bentuk pengekspresian kita sebagai mahasiswa untuk menyatakan pendapat kita terkait fenomena tertentu ya. Lalu aspek penulisan nih, aspek penulisan tuh terdiri dari aspek isi, bahasa, dan juga sajian yang sedang akan disampaikan gitu tuh. Nah, ciri-ciri artikel ilmiah itu tuh seperti apa? Ciri-ciri itu tuh ada 4 macam ya. Yang pertama ada objektif ya, yang pasti kita tuh harus melihat berdasarkan objek yang kita kaji ya, bukan berdasarkan subjektivitas pendapat kita pribadi, namun memang harus berdasarkan fakta yang ada gitu tuh. Lalu yang kedua ada rasional, yang masuk akal gitu tuh ya, yang memang mudah atau bukan mudah sih, yang dia tuh bisa diterima melalui akal. Yang ketiga ada kritis atau mengkritisi sesuatu atau mengkaji lebih dalam gitu tuh ya, atau bahkan menanggapi sesuatu terkait fenomena tertentu. Yang keempat ada pembaharu, yang dimana itu tuh menjadi suatu solusi terbarukan gitu tuh ya, karena kan artikel atau jurnal dia tuh mereka tuh berdasarkan teori sebelumnya, yaitu mengacu kepada sesuatu yang memang akan diperbaharui gitu tuh berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat pada saat ini. Lalu proses penulisannya itu ada 3 ya teman-teman, yang dimana ada pra penulisan, ada pas penulisan, ada pasca penulisan. Kita bakal masuk ke pra penulisan. Nah, pra penulisan ini nih yang pertama itu adalah pencarian dan pengembangan gagasan, yang berarti kita tuh harus memahami gitu tuh ide dan konsep yang kita tuh mau bahas terhadap jurnal tersebut gitu ya, yang mencakup bobot permasalahan, urgensi, orisinalitas, kemutakhiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, dan ragam bahasa yang digunakan gitu tuh, serta hal-hal teknis dalam penulisan. Lalu yang kedua ada pemahaman metode. Pemahaman metode tuh kita harus melihat ya, intinya mah kalau buat jurnal tuh dia hanya ada 2 metode,
atau ya metodologi gitu tuh, yakni kualitatif ataupun kuantitatif gitu ya. Yang ketiga ada pencarian referensi ya. Referensi ini memang kebanyakan kalau bentuknya jurnal itu adalah referensinya dari jurnal yang sama yang mungkin pernah membahas tentang hal tersebut. Yang itu nanti bakal dijadikan sebagai teori sebelumnya gitu tuh ya. Nanti bakal kita kaji dan kita bakal buat hasilnya sebagai teori pembaharuan gitu tuh, solusi yang terbaru untuk masyarakat. Lalu yang keempat ada perencanaan naskah ya, dimana perencanaan naskah ini benar-benar penting gitu tuh ya. Kayak kita tuh mau bikinnya ke arah mana, ininya kemana, formatnya berapa gitu, kita harus tahu. Nah, lalu kita masuk ke fase yang kedua, itu fase penulisan, yang dimana memang harus bersifat universal atau mengacu pada ragam bahasa yang tulis yang baku gitu tuh ya. Terusan gaya bahasa yang selingkung, yang dimana selingkung ini nih dia tuh kayak apa ya, dia tuh berdasarkan format dari setiap jurnal yang memang bakal teman-teman publish. Contohnya sistematika penulisan, cara merujuk, cara menulis daftar rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas penulis, dan masih banyak lagi gitu tuh ya. Lalu yang ketiga ada draft kasar atau tulisan gitu tuh ya, yang dimana kalau teman-teman punya ide terkait suatu apa ya, fenomena atau ide jurnal gitu ya, teman-teman harus langsung bikin minimal judul ya, minimal judul, habis itu pembahasan singkat terkait isu tersebut. Lalu yang kedua ya terkait hal-hal yang memang ingin teman-teman kaji di dalam judul tersebut ya. Nah, kita langsung bahas lagi, masuk ke anatomi penulisan. Anatomi penulisan tuh kalau biasanya di jurnal ya, itu mencakup judul, nama penulis, abstrak, kata kunci atau keyword ya, pendahuluan, landasan teoritis atau empiris, yang dimana landasan teoritis atau empiris itu dia biasanya berisi tentang teori terdahulu terkait kajian yang akan kita bahas, yang dimana nanti itu bakal jadi rujukan teori yang bakal kita kaji secara lebih dalam gitu tuh, dan kita korelasikan atau interpretasikan dengan fenomena yang ada pada saat ini. Lalu ada metode ya, metode tuh ya metode kita gitu tuh ya, contohnya ya kualitatif atau kuantitatif. Lalu yang selanjutnya ada hasil, ada pembahasan ya, hasil penelitian kita tuh seperti apa, pembahasannya kayak gimana, kita korelasikan juga tadi terkait landasan teoritisnya. Lalu yang selanjutnya adalah simpulan dan saran, yang dimana simpulan dan saran ini nih mengacu kepada apa ya, berdasarkan pendahuluan yang kita angkat gitu tuh nanti gitu, juga hasil pembahasannya gitu tuh. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka tuh penting banget sebagai bentuk rujukan kita kalau kita tuh mengangkat teori dari seseorang ya, seseorang gitu kan. Nah, kita bakal langsung bahas deh isi dari tadi gitu ya. Yang dimana kita bakal masuk ke abstrak. Abstrak tuh berisi tentang ringkas dan padat tentang ide-ide yang penting gitu tuh ya, yang memuat masalah, prosedur penelitian, dan juga ringkasan hasil penelitian gitu tuh, yang memang cukup satu paragraf aja gitu tuh, umumnya yang memang maksimum 200 kata atau 250 kata gitu tuh, yang tidak ada singkatan, kutipan, tabel atau gambar atau merek dagang gitu ya, gak boleh gitu tuh. Intinya mah kalau abstrak tuh dia full aja gitu isinya, masalah, prosedur, dan juga ringkasan hasil penelitian, udah cukup di situ dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu tuh. Jadi ada dua itu ya, dua itu gambar. Nah, buat kata kunci nih teman-teman, kata kunci tuh dia gimana ya, tulisannya itu tuh gak boleh lebih dari 5 kata ya, minimal 3 kata, maksimal 5 kata. Ini memang istilah yang dibahas di dalam artikel. Contohnya sistem manajerial dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia gitu tuh ya, contoh ya. Jadi kan ada yang namanya sistem manajerial, terusan apa tadi tuh, kepengurusan juga, dan juga ya nama organisasinya juga bisa dimasukin gitu, atau tema terkait hal tersebut. Nah, selanjutnya masuk lagi ke menu pendahuluan nih. Pendahuluan itu berisi latar belakang atau rasional penelitian, uraian permasalahan yang akan diteliti, status ilmiah, pernyataan umum, wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian, dan juga kalau pendahuluan tuh umumnya dia tuh 3 sampai 4 paragraf ya. Itu udah cukup sebenarnya buat standar aja gitu. Lalu selanjutnya adalah landasan teoritis atau empiris. Nah, landasan teoritis ini nih berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Nah, dan juga studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ya, yang memang disamakan gitu tuh teorinya. Lalu yang ketiga ada adopsi dan modifikasi model penelitian, itu penting banget juga ya.
yang dimana model penelitiannya itu kita harus kaji lagi secara mendalam gitu, apa yang membedakan teori sebelumnya dengan kajian kita. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran ya, yang dimana kesimpulan itu bukan kopas ya dari pembahasan, melainkan pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan yang memuat jawaban atas pernyataan penelitian berupa deskriptif dan bukan numerik gitu tuh ya, yang memuat implikasi temuan penelitian, saran dan bersifat praktis gitu ya, pengembangan teori gitu. Lalu ada daftar pustaka juga yang memang harus lengkap gitu tuh ya, rujukan yang teman-teman ambil di dalam jurnal yang sedang teman-teman bahas. Lalu kita masuk ke fase yang ketiga, itu pasca penulisan ya. Pasca penulisan ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu revisi naskah ya berdasarkan MOU dengan pihak publisher atau jurnal yang mau kita publish. Yang kedua ada penyuntingan naskah kalau memang ada revisi atau apa gitu tuh ya, untuk memperkecil kelemahan kesalahan draft gitu tuh ya. Lalu yang ketiga ada publikasi deh, yang dimana publikasi itu tuh dengan berkala gitu tuh ya, dengan kembangnya penelitian ya, banyak lah prosesnya gitu tuh. Kurang lebih itu prosesnya buat teknis penulisan karya tulis ilmiah ya, pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya Muhammad Syafil Al-Fariji dengan NIM 23133047. Pamit undur diri. Saya Muhammad Syafil Al-Fariji. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.